Yesusku luar biasa. Kami akan menyapa adik-adik di rumah. Halo adik-adik, kasih satu, Kasih dua, sukacita, damai satu, damai dua. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengangkat lagu pujian kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami sampai pada saat ini. Bapa, kami mau berdoa buat ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Biarpun ibadah kami ini Tuhan dilakukan secara digital, biar akhirnya kami berkati kepada kami. Kami lakukan Tuhan, boleh untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah kami Tuhan yang dalam masih sekolahnya. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan, beri mereka kekuatan dan kesabaran Tuhan dalam menjalani persekolahan mereka Tuhan secara online di Bapak. Dan juga Engkau berkati orang tua dari sekolah minggu kami, biarlah kiranya Tuhan Engkau juga memberikan mereka kesabaran dalam membantu mengajari adik-adik sekolah minggu kami dalam sekolah. Bapak, kami juga berdoa buat kami guru-guru sekolah. Tuhan berkati kami dalam perkuliahan kami, dalam persekolahan kami, dan dalam pekerjaan kami, dan dalam rumah tangga kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami semakin menambahkan kesabaran, kepintaran, dan juga Tuhan kami memberkati kami Tuhan mulai dari kesehatan kami. Biarlah kiranya Tuhan kami semakin boleh lebih rajin Tuhan, dan juga boleh lebih giat lagi Tuhan dalam melakukan pelayanan Tuhan di dalam sekolah minggu kami ini Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat negara kami Indonesia ini Bapak, khususnya Bapak kami dan Tuhan, di mana Tuhan pada akhir-akhir ini Tuhan kota kami
Kota Medan, Sumatera Utara Tuhan sedang dilanda banjir Tuhan di beberapa kabupaten kota Bapak. Biarlah kiranya Tuhan bencana yang boleh terjadi ini Tuhan semakin mengingatkan kami Bapak agar kami dapat boleh lebih mendekatkan diri kepada Bapak. Dan juga Tuhan kami juga masih berdoa untuk COVID-19 yang masih belum berakhir Bapak. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati orang-orang pintar yang menciptakan vaksin ini Bapak agar segera boleh Tuhan terrealisasikan agar semua kami masyarakat Indonesia boleh mendapatkan vaksin ya Bapak agar kami dapat boleh melakukan aktivitas kami kembali seperti biasanya Tuhan dan segala kegiatan ini boleh berjalan dengan semestinya Bapak. Bapak kami juga berdoa buat pemerintahan kami Tuhan dari pusat hingga ke daerah Bapak. Kiranya kami berkati pemerintah kami Tuhan, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan agar dapat boleh mereka Tuhan menjalankan tugas mereka dengan tanggung jawab serta takut akan Engkau. Bapa, di atas kolom kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Hapuskanlah dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu dan menerima berkat yang akan Kau limpahkan kepada kami. Inilah doa kami yang tidak sempurna, kiranya Kau menyempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Pastikan, ayo kita berdiri kembali, kita angkat pujian kita dari pulau dan benua. Adik-adik masih percaya dengan mukjizat? Ya, sampai sekarang mukjizat itu masih ada dan pembuatnya adalah Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau kembali memuji Tuhan, kita nyatakan dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Bapa, agar kami punya hati, telinga, pikiran yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru dalam melakukan aktivitas kami sepanjang satu minggu ke depan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tema kita minggu ini adalah Sang Pembuat Mukjizat. Diambil dari kitab Lukas 4 ayat 38 sampai 41. Adik-adik sekolah minggu, siapakah Sang Pembuat Mukjizat itu? Ya, dialah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Di kitab Evangelium kita banyak membaca kisah karya mukjizat yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Di kitab Matius, Markus, Lukas dan Yohanes ada banyak mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mari dari sekolah minggu kita coba sebutkan beberapa mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, satu, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dia juga menyembuhkan hamba seorang perwira di kota Kapernaum. Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sudah lama menderita sakit perdarahan dengan hanya memegang jubah. Yesus juga dapat membangkitkan yang sudah mati. Ingat, pemuda di kota Nain dan Lazarus. Yesus menyembuhkan orang yang buta sehingga dapat melihat, yang bisu bisa berbicara, yang tuli dapat mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Dan Yesus juga dapat meredakan angin ribut. Yesus dapat memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti. Yesus juga dapat mengusir roh jahat. Nah, sekarang kita juga akan mendengarkan mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Karena itu adik-adik, simak cerita berikut ini. Tuhan Yesus setelah menyelesaikan pelayanannya di salah satu rumah ibadah di kota Kapernaum, dia pergi ke rumah salah seorang muridnya, yaitu Simon Petrus, di mana pada waktu itu mertua Simon Petrus mengalami sakit demam tinggi. Mereka bermohon kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menyembuhkannya. Tuhan Yesus menghati demam ibu itu sehingga ibu mertua Simon Petrus sembuh. Mukjizat Tuhan Yesus tidak hanya sampai hanya itu. Di sore hari kala matahari terbenam, Tuhan Yesus juga menyembuhkan banyak orang sakit yang dibawa oleh keluarga mereka. Tuhan Yesus melapang tangan kepada orang-orang sakit tersebut. Mereka disembuhkan. Di antara orang-orang banyak itu, setan-setan keluar. Mereka berteriak, mengatakan, Yesus, engkau adalah anak Allah. Yesus melarang mereka mengatakan itu. Walaupun setan-setan itu tahu bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias. Kenapa Tuhan Yesus melarang mereka untuk mengatakan itu? Karena Yesus tahu orang-orang yang ada di tempat itu belum mengenal dan menerima Dia sebagai anak. Mereka hanya menerima Dia sebagai guru sang pengajar dan tabib sang penyembuh. Dan Tuhan Yesus juga tidak mau mereka mengenal Tuhan Yesus dari perkataan setan-setan tadi. Tuhan Yesus mau mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai anak Allah dari hati dan diri mereka sendiri. Melalui apa? Ya, melalui pelayanan Tuhan Yesus, pengajarannya, dan perbuatan-perbuatannya yang luar biasa, yaitu mukjizat-mukjizat yang sudah dilakukan. Kita juga, Miss dan Sir, dan semua anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus inginkan kita mengenal Tuhan Yesus dari hati kita, dari firman-Nya. Karena itu, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan dari perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang sudah kita baca di dalam Alkitab dan sudah kita rasakan di dalam hidup kita. Karena sampai hari ini, mukjizat Tuhan Yesus terjadi di dalam hidup kita. Karena itu, Miss meminta kepada anak-anak sekolah minggu agar tetap dekat kepada Tuhan melalui pembacaan firman, memuji Tuhan, berdoa, dan mengikuti ibadah sekolah minggu, supaya
Tuhan Yesus bisa hadir di dalam hati kita. Sehingga kita jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Supaya apa? Supaya hidup kita yang mengalami persoalan, mengalami tantangan, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan kelakuan-kelakuan kita yang salah, dosa-dosa yang kita lakukan, dipulihkan Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita menjadi lebih baik. Dan tidak hanya lebih baik, tapi Tuhan Yesus akan menyempurnakan hidup kita. Sehingga hidup kita akan penuh sukacita. Oke, adik-adik sekolah minggu, ingat. Tetap dekatkan diri kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu, supaya mujizat Tuhan terjadi. Dan ingat, di tanggal 19 nanti, kita akan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Tanggal 19 Desember, pukul 5 sore, kita mengikuti ibadah live streaming perayaan Natal sekolah minggu. Siapkan hati kita dengan ikut bergabung mengisi acara, bernyanyi seperti lagu yang sudah diajarkan oleh bisnisnya melalui channel YouTube kita. Kirimkan video untuk menunjukkan bahwa kamu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sukacita hadir di dalam hatimu. Karena itu, serahkan segala sesuatu di dalam hidupmu hanya kepada-Dia. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita dan Sang Pembuat mukjizat di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pengajaran firman-Mu hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus menerima Tuhan di dalam hidup kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga mukjizat terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami sambut berkat Tuhan sepanjang hidup kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, tadi kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, jaga kesehatan, makan dan minum yang bergizi. Yang kedua, pakai masker bila keluar rumah dan rajin mencuci tangan serta menjaga jarak apabila berkumpul. Yang ketiga, rajin membaca firman Tuhan dan berdoa serta belajar di rumah dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, terus mengikuti ibadah digital sekolah minggu melalui channel YouTube Sekolah Minggu GMI Anugerah Medan. Yang kelima, jangan lupa mengikuti Natal Sekolah Minggu GMI Anugerah tanggal 19 Desember 2020 jam 5 sore. Dan hari ini batas terakhir pengiriman hasil rekaman video. Jangan lupa ya Erdi. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami, berkat yang akan sampaikan oleh pendeta, dan kita akan menyanyikan Bapa terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, segala kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, yang ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang akan memimpin kita mulai dari hari ini, besok hingga selama-lamanya. Amin. Bapa,
Hai Sir, saya akan mengucapkan 3 janji saya kepada Tuhan. Yang pertama, saya akan selalu membanggakannya. Yang kedua, saya akan terus berdoa kepadanya. Yang ketiga, saya akan selalu memuji namanya. Terima kasih Miss dan Sir. Tuhan Yesus memberkati. Halo Miss, sekarang saya akan mengumpulkan video sekolah minggu saya. Selamat menyaksikan. Janji-janji yang bisa mendekati saya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, tetap berdoa. Yang kedua, rajin membaca Alkitab. Yang ketiga adalah percaya dan mempunyai iman di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih sudah mendengarkan. God bless you. Hai Miss dan Sir, saya akan mengucapkan 5 janji saya supaya saya bisa lebih dekat dengan Tuhan. 1. Rajin berdoa. 2. Rajin membaca Alkitab. 3. Patuh kepada orang tua. 4. Mengikuti ibadah sekolah minggu. 5. Menolong sesama. Terima kasih Miss dan Sir. Shalom Miss, nama saya Grace Rai. Hari ini Grace akan menyampaikan tugas janji saya supaya lebih dekat dengan Tuhan. Janji saya yang pertama, rajin berdoa. Yang kedua, rajin membaca Alkitab. Yang ketiga, rajin ke sekolah minggu. Terima kasih Miss. Halo Miss, halo kawan-kawan. Saya akan menyebutkan 3 janji kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, saya berjanji untuk setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saya berjanji untuk mengikuti Tuhan Yesus. Yang ketiga, saya berjanji untuk hidup menyenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom, saya Brigita. Saya akan mengucapkan janji saya untuk dekat kepada Tuhan. 1. Rajin berdoa. 2. Rajin baca Alkitab. 3. Rajin sekolah minggu. 4. Menaati perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. 5. Rajin menghafal ayat Alkitab. Terima kasih. Shalom Miss, saya Katrina Boru. Di sini saya mau mengucapkan janji saya agar saya lebih dekat dengan Tuhan. 1. Saya berjanji akan rajin berdoa dan selalu membaca Alkitab. Yang kedua, mengasihi dan mau mengampuni sesama. Yang ketiga, tetap patuh kepada orang tua, guru, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Miss. Shalom. Hai Miss, perkenalkan nama saya Puji Nabito Pulo dari kelas Damai 2. Saya ingin mengucapkan janji supaya saya bisa dekat kepada Tuhan. 1. Sering berdoa dan membaca Alkitab. Yang kedua, mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Yang ketiga yaitu mematuhi nasihat dari orang tua. Terima kasih Miss. Salam Miss, salam Sir. Ini tugas dari Aura. Aura berjanji 1. Rajin berdoa. 2. Tetap sekolah minggu. 3. Patuh terhadap Papa dan Mama. Terima kasih Miss. Hai Miss dan Sir, saya akan mengucapkan 3 janji saya. Pertama, rajin berdoa. Kedua, tetap sekolah minggu. Ketiga, patuh terhadap Papa dan Mama. Terima kasih Miss Sir. Hai Mister, perkenalkan nama saya Joanna Lilian Apita Pulo. Saya akan membacakan 3 janji. 1. Rajin berdoa. Kedua, saya janji sekolah minggu. Ketiga, saya janji patuh kepada orang tua. Makasih Miss. Hai Miss, nama saya Esa Sitorun. Saya berjanji 1. Rajin berdoa. 2. Rajin ibadah. 3.
Patuh terhadap nasihat orang tua. Saya berjanji. 1. Rajin berdoa. 2. Rajin sekolah minggu. 3. Patuh sama mami dan papi. Terima kasih. Saya Miss. Nama saya Christopher Naibohu. Di sini saya mengucapkan 3 janji. 1. Tetap berdoa. 2. Tetap sekolah minggu. 3. Patuh pada mama dan papa. Terima kasih. Saya Saya Okta kota berjanji terkait 1. satu Rajin dari berdoa. kota 2. 2 Rajin dari sekolah minggu. sekolah minggu. 3. Patuh Satu sama saya mama mama dan papa. papa kak mama Dan Papa. papa. Halo Miss, Ayo, makasih. Miss.